Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1147. 500 orang biksu akan mencapai kebudahan secara berurutan. Semasa usia hidup Buddha di dunia dan berdiamnya Dharma di dunia, para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Kelompok 500 orang biksu itu memiliki tekad hati yang teguh dan kukuh. Ketika ajaran dari Buddha sebelumnya lenyap, para manusia dan dewa syarat dengan kesedihan. Buddha selanjutnya terus muncul dan memberikan peramalan satu demi satu guna menenteramkan para manusia dan dewa. Semasa usia hidup Buddha di dunia dan berdiamnya Dharma di dunia, para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Buddha, seorang Buddha muncul di dunia. Butuh waktu yang sangat lama baru bisa ada seorang Buddha muncul di dunia. Buddha berdiam di dunia. Usia panjang atau pendek tidaklah sama. Contohnya seperti Buddha Sakyamuni. Dia di dunia saha ini, manusia di dunia saha usianya pendek. Ini adalah panjang usia di dunia saha. Panjang usia Buddha hanya 80 tahun. Ini hanya membicarakan terlahir dan berdiam di dunia. Merespon pada dunia. Panjang usia saat ini. Tapi Dharma dari Buddha, panjang usia tubuh Dharma, Dharmakaya adalah sangat panjang. Buddha Dharma adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Contohnya seperti Buddha Sakyamuni. Sejak dari 16 pangeran, di masa lalu dari 16 pangeran, sifat hakiki sudah timbul, dan lagi belajar ajaran Buddha, mendengarkan Dharma, menghayati, membangkitkan tekad untuk menyelamatkan para makhluk. Panjang usia tubuh Dharma ini adalah sangat panjang. Selama kalpa tak terhingga terus berkelanjutan seperti ini. Tetapi juga karena sudah tiba akan muncul pencerahan sempurna, mencapai pencerahan sempurna. Itu adalah dengan membina diri tanpa henti. Membina diri, terus sampai jalinan jodoh matang, baru menampakkan wujud di dunia. Di tengah orang banyak menyatakan telah tercerahkan. Kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta telah dipahami dengan sempurna. Tidak ada yang tidak diketahui, tidak ada hal yang tidak disadari, tidak ada prinsip yang tidak dipahami. Segalanya memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Segala prinsip kebenaran, bahkan yang sekecil apapun tidak ada hal yang tidak diketahui. Ini adalah tercerahkan. Tercerahkan pasti harus sampai praktiknya sempurna. Dengan sendirinya sudah menyempurnakan pencerahan ini. Pencerahan yang sangat teliti dan halus, besar bagaikan jagat raya. Halus bagaikan debu halus, lebih kecil dari debu yang halus juga mampu dipahami, seperti yang sekarang kita bicarakan. Fisika, patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan bagaimana suatu penyakit terjadi. Sangat banyak, dapat menggunakan mikroskop. Untuk yang tidak dapat dilihat oleh mata, mata telanjang tidak dapat melihatnya menggunakan mikroskop. Menggunakan mikroskop untuk memperbesar puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Dunia yang paling mikro, kecil itu, dunia mikroorganisme juga dapat terlihat. Mata Buddha mengawasi mikroskopis ini, benda yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Dia, Sang Buddha sepenuhnya mengerti, karena mikroorganisme yang mikroskopis adalah prinsip kebenaran. Jadi, prinsip kebenaran adalah yang selama ini kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang, mata fisik. Tapi, sesuatu yang kamu tidak dapat melihatnya, dia memiliki kegunaan yang sangat besar. Tubuh manusia kita, bakteri, dan lain-lain. Kuman ini, bakteri begitu mikro. Jika dia berulah, maka akan menjadi penyakit serius. Ketidakseimbangan yang besar. Tidak peduli apa yang disimpan oleh alam semesta besar ini, akan ada keberadaan yang sangat mikro dari prinsip kebenaran alam semesta kecil. Badan kita adalah seperti ini. Alam semesta besar juga seperti ini. Jadi Sang Buddha selalu mengatakan kepada kita, kosong, kosong. Dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Kebenaran sejati dari keberadaan menakjubkan. Itu adalah agar kita dapat memahaminya dengan sangat tuntas. Batin kita dan kebenaran dapat berpadu. Tatata ada di mana? Tatata itulah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini, sifat hakiki di dalam batin setiap orang, sehingga dikatakan Buddha menjelmakan wujud dan mencapai kebudahan di dunia.
memahami secara tuntas semua prinsip kebenaran, merespon kondisi pendukung di dunia dengan menjelmakan wujud, kemudian mencapai kebudahan. Jadi untuk mencapai kebudahan butuh jodoh di dunia. Usia Buddha. Beliau dapat berdiam sangat lama sekali di dunia, dengan menggunakan kalpa menghitung usia kehidupan Buddha. Namun, demi menyadarkan orang di dunia, beliau harus dengan usia yang berlaku di alam manusia. Di era Buddha, usia 80 tahun sudah termasuk berusia panjang. Semasa usia hidup Buddha di dunia, tentu saja masih ada alam lain. Usia Buddha tentu harus sesuai dengan alam tersebut. Jika usia kehidupan di alam tersebut panjang, maka usia kehidupan Buddha juga akan panjang. Seperti sistem tata surya kita ini. Planet di dalam sistem ini mengitari matahari. Satu putaran penuh mengitari matahari memakan waktu 365 hari. Ini disebut dengan 1 tahun. Sedangkan planet-planet yang lebih jauh dari matahari, sekali planet tersebut berputar mengitari matahari dengan ukuran waktu bumi kita, bisa mencapai 160 tahun. Jadi dikatakan usia kehidupan di tempat tersebut lebih panjang dibandingkan dengan usia hidup di bumi. Kita adalah demikian. Sedangkan usia kehidupan di planet Merkurius hanya beberapa bulan jika diukur dengan standar waktu di bumi. Sehingga dikatakan kehidupan di dunia yang berbeda. Berbeda dalam ukuran panjang pendeknya. Jadi demikianlah Buddha hidup di dunia ini. Berapa lama Buddha berdiam di dunia? Biar berapapun lamanya, tetap saja suatu hari nanti Buddha harus memasuki parinirvana. Ini adalah hukum alam. Meskipun sudah menjadi seorang Buddha, tetap saja berlaku hukum alam ini. Ketika seorang Buddha muncul di dunia, akan ada Buddha Dharma. Pencerahannya dapat memahami seluruh prinsip kebenaran yang meliputi seluruh alam semesta, seperti memahami tangannya sendiri. Semua begitu jelas. Beliau mulai membabarkan Dharma untuk waktu yang panjang. Dharma mengikuti usia hidup Buddha di dunia. Sebanyak ini Dharma dapat dibabarkan. Jika Buddha memasuki parinirvana, Dharma masih akan berdiam di alam manusia. Dharma masih akan berdiam di dunia. Waktu Dharma berdiam akan lebih panjang dibandingkan usia Buddha. Oleh itu, Dharma harus diwariskan. Maka, Buddha Dharma terus-menerus diwariskan, mengikuti kekuatan karma para makhluk di dunia. Kerisauan dan kegelapan batin para makhluk semakin banyak. Meskipun Buddha Dharma berdiam di dunia di kehidupan manusia, Dharma menjadi seperti citra belaka. Hanya ada wujud seperti itu. Orang tahu tulisan ajaran Dharma, dapat mengajarkan dan mendengarkannya. Secara perlahan Dharma menjadi sebuah citra saja. Ini disebut Dharma mirip. Secara perlahan era Dharma mirip telah berlalu. Meskipun Buddha Dharma masih tetap ada, namun juga secara perlahan orang-orang tidak memperhatikannya lagi. Semasa era Dharma mirip, masih ada yang membangun rupang, menghormati tulisan ajaran Dharma. Tetapi secara perlahan hingga kita sampai ke era kemerosotan Dharma, kerisauan orang-orang sangat serius, tidak menghormati Buddha dan Dharma. Sikap sedemikian secara perlahan berkembang. Secara perlahan orang banyak tidak mementingkan Dharma dan prinsip kebenaran. Secara perlahan terus-menerus menghilang. Mereka bahkan mengatakan, saya mengerti akan Dharma Buddha. Saya bisa mengajarkan Dharma Buddha. Tetapi saya belum tentu bisa mempraktekkan sesuai dengan Dharma Buddha. Ini adalah masa kemunduran Dharma. Pada waktu itu, untuk setiap Buddha akan berbeda. Di dunia yang berbeda, waktunya akan berbeda. Waktu yang Buddha tinggal dalam dunia itu juga akan berbeda. Dan waktu zaman kemunduran Dharma juga berbeda. Tetapi semasa usia hidup Buddha di dunia dan berdiamnya Dharma di dunia. Pada saat Buddha hidup di dunia, Dharma juga berada di dunia. Buddha dan Dharma ada di dunia. Semua orang akan mendengarkan Dharma, mempraktekkannya sesuai dengan ajaran. Dalam dunia ini, orang-orang akan merasakan sukacita. Para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Manusia menghormati dan mengagumi Sang Buddha, sementara makhluk surgawi melindungi Dharma. Ini adalah waktu Sang Buddha. Selama masa hidup Sang Buddha di dunia, dan selama waktu itulah Dharma di dunia. Ini semua adalah dunia yang sangat elegan. Kita sudah membahas mengenai beberapa sosok Buddha. Dunia mereka semuanya amat indah, elegan dan penuh berkah. Batin hati manusia yang bajik dan ramah, dan lain-lain. Manusia dan dewa hidup bersama.
Itulah tempat Buddha menetap di dunia. Kemakmuran Dharma yang berlimpah. Sekarang kita ini Buddha Sakyamuni pada 2500-an tahun silam. Perkumpulan Sanghanya. Buddha membabarkan Dharma. Ini sudah sering disampaikan setiap satu persamuan Dharma. Selalu berbeda jumlah khalayaknya. Ketika Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai, tiba pada waktu itu, di tempat persamuan ada 500 arhat, yaitu Kaudinya beserta yang lainnya yang berjumlah 500 orang. Mereka berada di samping Buddha. Pada saat itu Sang Buddha kepada mereka mulai menyebutkan nama mereka untuk memberikan peramalan. Dikarenakan 500 orang ini karena jalinan jodohnya yang sama, pada saat persamuan ini berkumpul bersama, seperti inilah 500 orang tersebut berkumpul di tempat itu. Seperti kejadian sekarang ini, tahun 2016. Kemarin melihat foto dan artikel yang dikirim dari Serbia. Foto pertama melihat mereka sedang mendengarkan Dharma. Waktu kita saat ini, pagi, adalah jam 10 malam lebih waktu Serbia. Mereka saat ini belum tidur. Sekarang sama dengan kalian mendengarkan Dharma. Orang yang saya lihat kemarin berbeda dengan orang yang saya lihat sehari sebelumnya. Karena secara perlahan-lahan sudah berada di tempat itu selama 1 bulan. Perjalanan mereka sudah mulai berakhir. Beberapa orang sudah kembali kemarin. Hanya sisa beberapa orang. Hari ini akan bertambah 2 orang. Orang yang Anda lihat besok, orang yang Anda lihat hari ini, orangnya tidak sama. Mereka sama juga mendengarkan Dharma di sana. Misi mereka mempunyai batas waktu, walaupun bersumbangsi untuk orang-orang yang menderita, walaupun enggan untuk berpisah. Mulai sekarang relawan lokal, juga beberapa pengungsi datang dari negara yang berbeda. Insan suci. Saat ini perjalanan mereka sudah berakhir. Beberapa dari mereka mulai kembali ke Inggris. Ada yang mau kembali ke Prancis. Sama juga enggan untuk berpisah. Mulai berfoto. Di dalam foto ada pengungsi dan relawan. Ada relawan Bosnia dan Serbia. Tahu bahwa hari ini ada 2 orang yang akan kembali ke negaranya. Mari, cepat foto. Sudah mau berpisah. Ada perasaan enggan untuk berpisah. Saya pergi sebulan yang lalu. Saya pergi untuk bersumbangsi. Saya pergi untuk berinteraksi dengan mereka. Kami sangat asing satu sama lain. Kami tidak saling mengenal dengan baik. Ada semacam perasaan demikian di hati. Apa yang harus saya lakukan hari ini sehingga Anda bisa membuat Anda bahagia? Bagaimana melakukannya dengan baik dan lancar? Suasana hati yang seperti itu tidak mengerti, sementara ada pasang surutnya. Sekarang semua orang mengerti, sehingga ketika akan berpisah, demikian tidak rela untuk berpisah. Jadi setiap hari akan ada yang kembali. Setiap hari akan ada yang datang melanjutkan. Jadi setiap hari ada orang yang berbeda. Demikian juga di era Buddha. Di awal persamuan, pada saat akan mulai membabarkan Dharma di bab pendahuluan, kata pengantar, akan ada banyak hal untuk dikatakan. Ada banyak sekali, sampai ribuan orang, puluhan ribu orang. Ada makhluk surgawi, raja, menteri, dan biksu yang datang dari tempat yang jauh. Ribuan orang. Sutra Teratai dan Mahaparinirvana Sutra. Keseluruhan membutuhkan 8 tahun. Sutra Teratai saja membutuhkan lebih dari 7 tahun. Tentu saja di tempat pelatihan diri yang sama, setiap harus membabarkan sutra, jumlah orang yang datang dan pergi adalah berbeda. Jadi pada saat itu, kelompok 500 orang biksu itu memiliki tekad hati yang teguh dan kukuh. Semua dari 500 orang ini berada di tempat tersebut. Sang Buddha merasa bahwa jalinan jodoh ini, para biksu ini memiliki keteguhan tekad dalam mendengar Dharma. Jadi mulai akan memberikan peramalan kepada mereka. Ketika ajaran dari Buddha sebelumnya lenyap, para manusia dan dewa syarat dengan kesedihan. Kelahiran dari setiap Buddha. Ketika waktu Buddha sudah semakin dekat, waktunya mendekati untuk Buddha memasuki parinirvana. Para manusia dan dewa syarat dengan kesedihan, serupa dengan Dharma yang ada di dunia, akan perlahan-lahan menghilang. Manusia dan dewa akan semakin tidak tenang. Hal ini terjadi pada setiap Buddha. Tidak peduli panjang pendeknya kehidupan Buddha, baik Buddha sebelumnya atau sesudahnya. Ketika Buddha sebelumnya muncul di dunia, semua orang akan bersukacita dan mengaguminya. Ketika Buddha akan memasuki parinirvana, semua orang akan syarat dengan kesedihan. Buddha selanjutnya terus muncul dan memberikan peramalan satu demi satu.
Buddha selanjutnya akan melanjutkan, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Buddha terbentuk secara perlahan-lahan. Buddha akan terlahir kembali. Terlahir. Buddha akan hidup di tengah masyarakat. Para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Rupa yang sama, cara yang sama, melatih diri bersama dengan Sangha. Kapasitas setiap orang adalah berbeda. Sebagian memiliki tekad yang kokoh untuk mencapai pencerahan, sebagian mudah tersesat. Semua jenis ada dalam jangka waktu yang panjang. Orang-orang akan datang dan pergi dari Sangha. Jadi ketika saatnya tiba, Buddha memasuki parinirvana. Buddha berikutnya akan muncul. Munculnya juga merupakan siklus yang berulang. Oleh karena itu, Buddha selanjutnya terus muncul dan memberikan peramalan satu demi satu guna menenteramkan para manusia dan dewa. Setelah parinirvana Buddha, masih ada ajaran Dharma di dunia. Ajaran Dharma telah sampai masa kemunduran Dharma. Dunia sangat tidak tenang. Ada sangat banyak bencana. Setelah melewati jangka waktu tertentu, pasti ada ajaran Dharma untuk menenteramkan dunia. Sehingga kemudian Buddha selanjutnya terus muncul lagi. Sama halnya, ajaran Dharma akan terus mulai lagi. Dengan demikian perlahan-lahan, Buddha memasuki parinirvana. Ajaran Dharma menetap di dunia, seperti masa Dharma mirip dan masa kemunduran Dharma. Sama halnya, ketika sudah sampai pada masa kemunduran Dharma, ajaran Dharma masih ada di dunia. Mulai kembali menerima peramalan. Setiap Buddha adalah seperti ini untuk banyak kehidupan. Sebelum memasuki parinirvana, ia harus memberikan peramalan kepada Buddha mendatang, guna menenteramkan para manusia dan dewa. Karena setelah Buddha parinirvana, kemudian Dharma mirip menetap di dunia. Dharma mirip menetap di dunia. Dharma masa kemunduran Dharma masih ada. Waktu itu sangat lama. Oleh karena itu, ketika Buddha di dunia, perlu untuk segera memberikan peramalan. Ada urutan Buddha, sebelum dan sesudah, mereka akan kembali ke dunia manusia. Untuk menenteramkan batin para manusia dan dewa, membuat batin semua orang merasa tenang. Kehidupan manusia sekian puluh tahun, puluhan ribu tahun. Sebetulnya di alam surga, waktu yang demikian terbilang pendek. Masa yang terlihat panjang di alam manusia, bila ditilik dari para dewa adalah teramat pendek. Di alam surga Trayas Trimsa saja, satu hari di sana adalah masa 100 tahun di dunia kita. Bila kita melalui 10.000 tahun, di alam surga hanya 100 hari saja. Jadi maksudnya rentang waktu seperti ini dan panjang pendeknya usia Buddha ditentukan di tempat di mana Buddha akan mencapai kemudahan dan di mana Buddha dibutuhkan, dimanapun tempatnya. Di mana Buddha mencapai kemudahan akan ada terbentuk, menetap, rusak, kekosongan, maka akan ada lahir, tua, sakit, mati. Lalu akan muncul menetap, berubah, musnah. Ini adalah hukum alam. Kita semestinya lebih memahami prinsip kebenaran. Seperti itulah. Mari bagian sutra yang sebelumnya. Semua akan mendaki menara yang menakjubkan dan menjelajahi semua negeri pada 10 penjuru. Dengan kelengkapan persembahan yang tiada tara, mereka memberi persembahan kepada para Buddha. Sehabis memberikan persembahan ini, hati mereka dipenuhi maha sukacita. Seketika kembali ke negeri asal, mereka memiliki kemampuan gaib demikian. Sutra Teratai Bab 8 Bab 500 murid menerima peramalan. Sebelumnya telah dideskripsikan. Inilah tanah dari Kaundinya ketika mencapai kemudahan. Ini tanahnya setelah kelak ia mencapai kemudahan. Usianya dan keadaan dari tanahnya adalah seperti demikian. Seberapa panjangkah usia Buddha? Usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Dharma sejati berdiam 2 kali lipat darinya. Dharma mirip berdiam 2 kali lipat lagi. Ketika Dharma lenyap, para dewa dan manusia bersedih. 500 orang biksu itu secara berurutan akan mencapai kemudahan kelak. Sutra Teratai Bab 8 Bab 500 murid menerima peramalan. Usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Usia Buddha kita. Usia Buddha Sakyamuni hanya 80 tahun. Lihatlah, di masa mendatang, Kaundinya dan 500 biksu, usia mereka begitu panjang. 60.000 kalpa lamanya. Dharma sejati berdiam 2 kali lipat darinya. 2 kali lipat dari 60.000 kalpa, artinya 120.000 kalpa. Dharma mirip berdiam 2 kali lipat lagi.
Kalau 120.000 kalpa itu dikali lipat, maka lamanya adalah 240.000 kalpa. Beginilah yang akan terjadi. Ada era Dharma sejati yang berdiam di dunia. Ada Dharma mirip, ada kemunduran Dharma. Ini akan berlangsung untuk waktu yang lama. Jadi ketika Dharma lenyap, para dewa dan manusia bersedih. Ketika Dharma lenyap, dewa dan manusia akan merasa sedih. Namun, 500 orang biksu itu secara berurutan akan mencapai kemudahan kelak. Beginilah bagaimana ini dapat diteruskan. Tekad mereka kokoh, mereka saling meneruskan melalui pembinaan diri, dan sama-sama mencapai kemudahan secara berurutan. Mereka saling meneruskan ajaran dan menerima peramalan. Usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Dharma sejati berdiam 2 kali lipat darinya. Panjang usia dari tubuh transformasi. Sepanjang usia hidup Buddha dan berdiamnya Dharma, para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Dharma sejati bertahan selama 120.000 kalpa. Jadi panjang usia dari tubuh transformasi, sepanjang usia hidup Buddha dan berdiamnya Dharma, para manusia dan dewa mengagumi dan menghormatinya. Kita baru saja berbicara tentang ini. Tubuh transformasi adalah wujud Buddha dalam merespon dunia. Cara hidup dan usianya di dunia. Jadi panjang usia dari tubuh transformasi sepanjang usia hidup Buddha dan berdiamnya Dharma. Buddha akan memiliki usia selama di dunia. Kemudian selanjutnya, di dunia ini, Dharma berdiam di dunia ini selama era Dharma sejati dan Dharma mirip. Ketika berada di dunia, dewa dan manusia masih menghormatinya. Mereka menghormati Dharma sejati yang berdiam di dunia dan mempraktekkan sesuai ajaran. Mereka menghormati Dharma mirip yang berdiam di dunia dengan membuat patung dan tulisan-tulisan yang berkembang. Ini adalah era Dharma mirip. Inilah ketika dewa dan manusia masih menghormati Dharma. Jadi, Dharma sejati akan berdiam selama 120.000 kalpa lamanya. Inilah ketika Dharma sejati berdiam di dunia. Dharma mirip berdiam 2 kali lipat lagi. Ketika Dharma lenyap, para dewa dan manusia bersedih. Dharma mirip bertahan selama 240.000 kalpa. Ketika ajaran Buddha masih berdiam di dunia, bertindak sebagai mata bagi orang-orang. Ketika ajaran Buddha lenyap, para manusia dan dewa bersedih semuanya. Karena Buddha mengamati dunia dengan matanya, tiada yang tidak terlihat, bahkan yang sangat halus. Prinsip kebenaran yang tidak terlihat. Buddha mampu melihat dengan jelas dan membabarkannya. Membuat semua orang mampu memahami prinsip kebenaran. Ini merupakan ketika ajaran Buddha masih berdiam di dunia bertindak sebagai mata bagi orang-orang. Makhluk hidup tidak mengenal prinsip kebenaran, sama seperti orang yang buta. Apapun tidak tahu, pandangan dan pemahaman apapun tidak tahu. Pandangan dan pemahaman terhadap benda yang dilihat juga tidak tahu prinsip kebenaran di dalamnya. Hal yang didengar juga hanya kebingungan. Tidak mampu memahaminya dengan jelas. Jadi Buddha berada di dunia yang tidak kenal, dijelaskan sampai kamu kenal. Yang tidak terlihat akan dijelaskan, sampai tahu prinsip kebenaran dari masalah dan benda tersebut. Sehingga dikatakan Dharma Buddha berdiam di dunia. Merupakan mata bagi orang-orang, seperti mata bagi orang-orang. Prinsip kebenaran adalah demikian. Dharma Buddha berada di dunia. Seperti barusan kita bicarakan mengenai Serbia. Seorang yang bernama Peter, Dr. Peter Max dari Slovakia, beliau mengatakan dia mengenal Tzu sudah 4 tahun. Setelah mengenal Tuan Chong senantiasa menyampaikan apa yang Master katakan kepadanya. Peter ini juga demikian mendengarnya. Dia mengatakan dalam 4 tahun ini, dengan Dharma ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah membantu dia mengatasi banyak kesusahan. Ini adalah sosok orang luar negeri. Mendengarkan Dharma saya. Apa yang guru katakan, demikian melalui Tuan Chong, terus mengulangi dan mengatakan kepadanya. Dia sekarang juga berada di Slovakia. Sudah sekian lama bergabung dalam barisan relawan. Dia sekarang berada di tempat itu. Sama dengan orang Tzu di waktu yang sama. Bersumbangsi cinta kasih kepada pengungsi ini. Melihat para pengungsi ini masih bisa bersama orang Tzu, lebih banyak orang, bukan hanya satu teman Tuan Chong. Sekumpulan insan Tzu juga adalah teman baiknya. Setiap hari sama dengan yang lain mendengarkan Dharma, tidak mengerti, semuanya bisa mengulangi kembali Dharma ini, menjelaskannya kepada dia. Dia makin bersukacita, oleh karena itu melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, bisa membuka wawasannya menjadi lebih luas.
maka bertindak sebagai mata bagi orang-orang, tetapi semua orang akan khawatir. Ketika ajaran Buddha lenyap, para manusia dan dewa bersedih semuanya. Bagaimana jika ajaran Buddha ini lenyap? Jika ajaran Buddha lenyap, masih ada masa Dharma sejati, masih ada masa Dharma mirip. Jika Dharma mirip juga tidak ada, sampai masa kemunduran Dharma, Dharma sudah akan segera lenyap. Itu berarti para dewa akan bersedih, sehingga ini adalah kita harus baik-baik. Pada saat ini, meskipun sudah disebut sampai masa kemunduran Dharma, sebenarnya Dharma sejati. Dharma mirip, kemunduran Dharma. Semuanya sesuai dengan hati. Hati kita mendengar Dharma bisa menyerap ke dalam batin. Kita berlatih dengan praktek nyata. Tidak ada perbedaan dengan Buddha di dunia ini. Buddha membabarkan Dharma adalah untuk kita mendengar. Setelah mendengar, agar kita bisa berlatih dengan praktek nyata, kita sekarang juga lagi mendengarkan Dharma, mendengar dan menyerap ke dalam batin. Apakah kita ada berlatih dengan praktek nyata? Ada. Ada berlatih dengan praktek nyata. Dengan demikian tubuh Dharma Buddha tinggal selamanya di dunia. Ini tidak berbeda dengan hidup di dunia di masa Dharma sejati. Juga tidak berbeda dengan hidup di dunia di masa Dharma mirip, sehingga kita harus bersungguh hati. 500 orang biksu itu secara berurutan akan mencapai kemudahan kelak. Bagi para biksu, 500 orang murid yang berada dalam persamuan dan mendengarkan Dharma, Buddha memberikan peramalan satu demi satu. Setelah aku parinirvana, engkau akan mencapai kemudahan. Makanya dikatakan satu demi satu. 500 biksu. Sang Buddha berdiam di dunia. Mereka telah bersama-sama dengan Sang Buddha. Sang Buddha telah selesai memberikan peramalan. Karena tekad pembinaan diri merasa kokoh, Sang Buddha memahami mereka. Sehingga Sang Buddha memberikan peramalan kepada mereka. Setelah memberikan peramalan, akan secara berurutan untuk mencapai kemudahan kelak, yang berada di tempat tersebut namun tidak berjodoh. Tidak berjodoh, kesempatan ini terlewatkan. Jalinan jodoh terpenuhi, sehingga di tempat tersebut mendapatkan peramalan. Maka, bagi para biksu 500 orang murid yang berada dalam persamuan dan mendengarkan Dharma, Buddha memberikan peramalan satu demi satu. Di masa mendatang dari kehidupan ke kehidupan memperkokoh tekad untuk mencapai pencerahan. Demikianlah dari kehidupan ke kehidupan. Melatih diri di tengah orang banyak. Benih sebab dan kondisi pendukung berpadu di tengah orang banyak. Buddha memberikan peramalan satu demi satu. Setiap orang saling memperkokoh tekad untuk mencapai pencerahan. Setiap orang saling menyemangati dan melakukan pelatihan diri bersama. Jadi dikatakan, setelah aku parinirvana, engkau akan mencapai kemudahan. Setelah aku parinirvana nanti, kelak engkau juga akan mencapai kemudahan. Inilah Buddha memberikan peramalan satu demi satu ke 500 biksu ini. Ada yang pelatihan lebih mendalam. Dengan para makhluk menjalin jodoh yang lebih luas, maka dia akan terlebih dahulu mencapai kemudahan. Ada yang jalinan jodohnya sering bersamaan. Sebab dan kondisi telah matang, digantikan Buddha ini untuk memberikan peramalan di masa depan. Demikian bergulir. Setelah aku parinirvana, engkau akan mencapai kemudahan. Setelah aku parinirvana, di kemudian hari engkau akan mencapai kemudahan. Ini disebut peramalan. Buddha sebelumnya memberikan peramalan kepada Buddha berikutnya. Semua orang melatih diri bersama-sama, yaitu terdapat sebelum dan sesudah mencapai kemudahan. Menunjukkan 500 orang biksu semuanya sama-sama menerima pengajaran. Ke 500 murid ini juga demikian, di saat bersamaan menerima bimbingan dari Buddha Sakyamuni. Menerangkan kalau 500 orang biksu semuanya sama-sama menerima pengajaran selama satu masa kehidupan Buddha. Ketika ajaran dari Buddha sebelumnya lenyap, para manusia dan dewa menjadi putus harapan. Makanya bersedih. Buddha selanjutnya terus muncul dan memberikan peramalan satu demi satu guna menenteramkan para dewa dan manusia. Ketika ajaran dari Buddha sebelumnya lenyap, para manusia dan dewa menjadi putus harapan. Meskipun orang-orang ini telah menerima ajaran dari Buddha dan khususnya 500 orang biksu, semuanya telah sama-sama menerima pengajaran dari Buddha dengan dharma yang sama. Ketika ajaran Buddha sebelumnya lenyap, para manusia dan dewa sama akan menjadi putus harapan, makanya bersedih. Buddha selanjutnya terus muncul. Buddha selanjutnya datang kembali, lalu memberikan peramalan satu demi satu. Demikianlah siklusnya, semuanya sama untuk
guna menenteramkan para dewa dan manusia. Inilah kita semua semestinya harus menghayati. Selanjutnya bagian naskah sutra mengatakan, sama-sama bernama Samanta Prabha, lalu memberikan peramalan satu demi satu, seraya berkata, setelah aku parinirvana nanti, si Polan akan mencapai kemudahan. Dunia yang ditransformasikannya juga seperti aku sekarang. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Sang Buddha berkata bahwa murid-murid ini, murid yang dimulai dengan kaundinya, 500 orang biksu adalah demikian. Demikianlah melakukan pelatihan diri dengan cara yang sama. Demikianlah mempraktekkan dengan ajaran yang sama. Demikianlah memasuki kerumunan orang dengan cara yang sama. Sama pergi menyadarkan dan membimbing para makhluk. Praktek semuanya sama, jadi semua orang sama-sama bernama Samanta Prabha. Lalu memberikan peramalan satu demi satu, seraya berkata, setelah aku parinirvana nanti, si Polan akan mencapai kemudahan. Inilah ucapan ketika memberikan peramalan satu demi satu. Artinya juga sama dengan sebelumnya, memberikan peramalan satu demi satu. Setelah aku parinirvana nanti, si Polan akan mencapai kemudahan. Siapa yang akan menerima peramalan? Buddha sebelumnya telah menyebut nama banyak muridnya. Nama Uruvilva, Kasyapa, dan yang lainnya telah memanggil semua. Sekarang 500 orang biksu dipanggil sampai akhir. Kita juga tidak dapat menyelesaikannya. Jadi mereka sekarang, naskah sutra ini dipersingkat. Jadi si Polan akan mencapai kemudahan. Inilah ucapan ketika memberikan peramalan satu demi satu. Adalah demikian adanya. Semua orang akan dapat menerima peramalan. Dunia yang ditransformasikan juga seperti aku sekarang. Ketika mencapai kemudahan kelak, fenomena dan prinsipnya akan sama seperti pengajaran dan bimbingan dari para Buddha sebelumnya. Makanya dikatakan juga seperti aku sekarang. Masa mendatang setelah semua orang mencapai kemudahan, para makhluk yang akan dibimbingnya, dunia itu sama dengan dunia saya. Aku, bukan saya Muni, yaitu setiap Buddha. Setiap Buddha. Setiap Buddha akan menyebut aku. Urutan di antara adalah Buddha sebelumnya, Buddha sesudahnya. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, sehingga semua Buddha yang dimaksud di sini, semua disebut Samanta Prabha. Demikian diberi peramalan secara bergiliran, sehingga aku dalam Maha Prasna Paramita sastra disebutkan. Biarpun para murid Buddha sadar bahwa tiada aku, tetapi mereka mengikuti Dharma duniawi dengan mengatakan aku. Ini bukanlah aku sejati. Buddha menganalisa prinsip kebenaran ini kepada semua orang. Aku ada di mana? Tidak ada aku. Tiada aku adalah kosong, seperti embun dan kilat yang hanya sebentar. Sebenarnya siapa aku? Saya mengatakan aku, tetapi kamu mengatakan aku. Aku apakah yang dimaksud adalah aku? Semua orang jika adalah aku, harus bagaimana membedakan. Dengan sendiri tentu akan ada dia, ada kamu, yaitu dia. Maka bukan kamu, aku, maka bukan dia lagi. Sehingga ini adalah ajaran duniawi, sesuai dengan dharma duniawi di dunia ini. Sehingga disebut aku. Sehingga setiap Buddha akan mengatakan, saya akan memberi peramalan kepada kamu. Saya mewariskan dharma kepada kamu. Ini adalah mengikuti dharma duniawi. Ini bukanlah aku sejati. 500 orang murid sama-sama melatih praktek sesuai jalan kebenaran. 500 orang murid ini semua adalah sama. Di masa Buddha Sakyamuni, semua menerima peramalan, sama-sama melatih praktek. Ajaran yang sama, praktek yang sama. Sehingga sama dengan sekarang. 500 orang murid sama-sama melatih praktek sesuai jalan kebenaran. Sekarang juga sama-sama menebarkan benih kebajikan dan menanam jalinan dharma. Inilah sebab musababnya sehingga kelak akan sama-sama menerima peramalan. Sehingga mereka satu persatu pada masa mendatang setiap Buddha adalah sama, sehingga sama-sama menebarkan benih kebajikan dan menanam jalinan dharma. Sama demikian menebarkan benih, sama demikian menjalin jodoh, sehingga kelak akan sama-sama menerima peramalan. Ini adalah jalinan jodoh. Semua menjalin jodoh yang sama. Mempelajari dharma harus bersungguh hati. Dharma. Buddha datang ke dunia untuk membabarkan dharma. Prinsip kebenaran dari dharma yang sangat halus.
Semuanya adalah demikian, seperti menebarkan benih kebajikan, seperti sebutir benih. Dia menebarkan dengan sungguh hati, adalah berharap setiap orang terhadap benih ini. Setelah menjadi pohon besar, buah tersebut kembali ditanamkan. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Benih yang sama-sama adalah sifat hakiki tatata. Kita bisa memahami dengan jelas, dengan sendirinya kita akan menggenggam jalinan jodoh dengan baik. Usia Buddha di dunia ada batasnya. Ini adalah hukum alam. Apakah itu panjang maupun pendek, semua akan berada pada hukum alam. Sehingga, apakah saat kita mendengarkan Dharma, Buddha mana yang memiliki usia panjang? Namun, Dharma adalah sama, memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Usia sepanjang apapun juga tidak akan selesai membabarkan Dharma. Usia yang pendek, walaupun Dharma yang dibabarkan tidak banyak, kita, jika bisa baik-baik menggunakan, satu Dharma senantiasa disimpan dalam batin. Dengan memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar aku. Jika bisa demikian, Dharma bisa kita serap ke dalam batin. Praktek dengan tindakan nyata, masuk ke tengah orang banyak. Kerisauan adalah pencerahan. Kerisauan yang tak terhingga. Kita dapat menerimanya. Akan menjadi benih pencerahan yang tak terhingga. Ini tergantung kita setiap orang. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.